Berhasil atau enggak? Ya, ternyata sangat penting ya mengendalikan pikiran. Kita tahu pikiran kita sendiri. Jadi ini adalah apa yang Anda lakukan saat ini merupakan perjalanan spiritual Anda. Ya, perjalanan spiritual itu merupakan proses pencarian jati diri. Ya, proses pencarian jati diri. Anda sedang mencari jati diri Anda sesungguhnya. Pengen tahu siapa sih saya ini, pertanyaan orang umum seperti itu. Proses pencarian jati diri. Dan proses pencarian jati diri itu untuk mengenal diri sejati sesungguhnya. Sampai Anda tahu, oh saya seperti ini ternyata. Ya. Nah, dalam waktu 7 hari ini pun kata ini Anda juga tahu, oh lebih banyak mana kilesa yang muncul sama kusala yang muncul. Ya. Ya kan, akhirnya Anda ya bisa paham. Anda kenal diri Anda. Oh, ternyata saya kualitasnya seperti ini. Ya enggak? Terus sambil Anda terus lagi berusaha untuk mungkin kalau Anda merasa ada yang perlu diperbaiki, ya Anda harus perbaiki. Nah, setelah Anda tahu diri Anda, kalau Anda rasa ini kurang, ini lemah, ini buruk, harus diperbaiki. Terus seperti itu. Nah, ini kan artinya Anda jadi lebih mengenal diri Anda lagi, mana yang perlu diimprove, mana yang perlu dihilangkan. Ya, makanya perlu pengendalian diri di sini. Berikutnya, setelah Anda melakukan lagi hal-hal tersebut, akhirnya Anda mengetahui kebenaran sejati itu sendiri. Karena lagi dan lagi Anda semakin improve, semakin meningkat lagi, akhirnya Anda banyak dalam proses pencarian atau pengenalan diri sejati Anda, banyak pembuktian yang Anda dapatkan. Banyak pembuktian yang Anda dapatkan sampai akhirnya Anda mengerti kebenaran itu sendiri seperti apa. Ini bagian dari proses. Ya. Makanya perlu untuk melakukan ke sana. Perlu proses ini terus berjalan. Jangan Anda hentikan proses ini. Kalau sudah berputar, terus berlanjut sampai Anda memang mengetahui kebenaran sejati ini. Kalau memang Anda benar-benar pencari spiritual, seperti itu. Kalau Anda memang pencari spiritual, Anda terus biarkan proses ini berjalan. Jangan hentikan. Jadi sekali lagi, ini sih pendapat Bante. Perjalanan spiritual itu adalah proses pencarian jati diri untuk mengenal diri sejati Anda, sehingga akhirnya Anda bisa mengetahui kebenaran sejati. Ya. Nah, kebenaran sejati inilah Dhamma. Anda bisa menembus Dhamma itu sendiri. Anda bisa merealisasi Dhamma itu sendiri. Pada akhirnya Anda akan mencapai tingkatan yang paling tinggi, yaitu arahat. Tingkatan kesucian yang tertinggi, arahat. Anda bisa mendapatkan mengetahui kebenaran itu sendiri. Ya. Nah, proses mengenal jati sendiri ini, proses mengenal diri sejati, itu adalah proses pelaksanaan Dhamma. Proses praktek Dhamma. Ya. Dengan praktek Dhamma seperti meditasi ini. Ya. Meditasi adalah praktek Dhamma. Praktek Dhamma untuk mengenal diri Anda. Praktek Dhamma untuk proses pencarian jati diri. Dengan praktek Dhamma. Nah, proses pencarian jati diri sampai akhirnya Anda bisa mengenal diri Anda, diri sejati Anda.
Seperti itu. Dengan praktek Dhamma. Terus Anda lakukan praktek Dhamma. Sekarang Anda punya kesempatan praktek Dhamma, sila dan samadhi. Ya, ini sangat beruntung Anda punya kesempatan praktek sila dan samadhi saat ini. Dan juga ada yang mengetahui atau membuktikan ada panya di sini. Ya, walaupun level panyanya berbeda-beda. Setidaknya ada. Oh, saya dapat. Nah, udah aja itu bagian dari panya. Oh, seperti ini, by level. Misalnya, saya tahu napas seperti ini. Oh, saya tahu kilesa saya muncul seperti ini, mesti balikin lagi ke nafas. Itu pun level panya, by level, sesuai dengan tahapan seseorang. Jadi bisa dikatakan sila, samadhi dan panya Anda bisa praktek di sini. Sangat beruntung. Ya, makanya sangat penting praktek Dhamma sehingga Anda bisa mengenal diri sejati Anda. Nah, praktek Dhamma setelah Anda bisa tahu, bisa untuk mengarah kepada pengenalan diri sejati, sesungguhnya praktek Dhamma atau pelaksanaan Dhamma itu mempersiapkan mental seseorang. Ya, ini Bante sering katakan di sini. Tujuan dari praktek Dhamma adalah untuk mempersiapkan mental seseorang menghadapi dinamika kehidupan. Ya, bukan untuk tujuan yang lain, bukan untuk mencari kekayaan, ketenaran atau mendapatkan pengikut, bukan. Itu hanya efek samping dari praktek Dhamma. Justru praktek Dhamma mempersiapkan mental seseorang menghadapi dinamika kehidupan. Itu dipunya oleh Buddha. Ya. Buddha begitu dia merealisasi tingkatan arahat, Buddha tidak terganggu lagi oleh dinamika kehidupan. Nah, dia punya kualitas itu. Kualitas yang tidak terganggu oleh dinamika kehidupan apapun itu. Dengan tenang seimbang. Itulah hasil dari praktek Dhamma. Ya, seperti itu. Jadi, apa dinamika kehidupan itu sendiri yang harus kita ketahui? Dinamika kehidupan itu adalah Ataloka Dhamma. Ataloka Dhamma, yaitu 8 kondisi dunia. Ya. 8 kondisi dunia ini pasti ditemui, dihadapi, dialami oleh semua makhluk. Enggak hanya manusia, semua makhluk di alam semesta ini akan mengalami ini. Yang pertama adalah Ataloka yang pasangan pertama, labo alabo. Labo alabo, yaso ayaso, ninda pasamsa, sukang dukang. Itu adalah Ataloka Dhamma. Labo alabo itu untung rugi. Ya. Yaso ayaso, terkenal tidak terkenal. Ninda pasamsa, dipuji atau dihina. Sukang dukang, bahagia atau menderita. Inilah kondisi 8 dunia yang harus kita hadapi, yang harus kita siapkan mental kita untuk menghadapi ini. Begitu kita menghadapi ini, ya, kalau mental Anda siap, Anda akan menjadi tenang. Ya, semua orang pasti mengalami untung dan rugi, labo alabo. Pasti. Kalau nggak untung ya rugi. Ya kan? Mungkin juga Anda melihat dari sisi ada, untung saya hari sekarang ini ikut retret. Nah, untung kan? Untung saya ikut retret daripada ngerayain tahun baru. Gitu. Tapi semalam ada juga sedikit. Nah, itu kan. Untung saya ikut retret kali ini. Ya, karena Anda ada dalam komunitas Dhamma. Gitu kan? Ada dalam komunitas Dhamma. Jadi melihat dari sudut pandang Dhamma.
Tapi kalau orang lain melihat dari luar, wah rugi dia nggak pesta tahun baru, nggak seneng gitu kan. Nah, jadi di sini untung rugi, ya kan, dua sudut pandang. Satu momen punya minimal dua sudut pandang ini, untung dan rugi. Ya, yaso labo alabo. Ya, berikutnya yaso ayaso, terkenal dan tidak terkenal. Ya, semua orang pasti mengalami ini juga. Ada yang punya banyak teman, ada yang sedikit temannya, ada yang banyak pengikutnya, ada yang sedikit pengikutnya, atau bahkan nggak ada sama sekali pengikutnya kan. Ada dia ngomong apa juga oke aja, orang iya aja, orang ngikut aja. Ada yang ngomong, ada orang yang sampai ngomongnya berbusa aja nggak dipercaya orang. Saking dia ininya cerewet, walaupun udah cerewet bawel, orang nggak percaya juga. Ada seperti itu, ya kan? Sampai sumpah-sumpah, gitu. Ya, orang nggak percaya juga. Nah, ya kan? Nah itu. Jadi yaso ayaso, terkenal dan tidak terkenal. Ninda pasangsa, dipuji dihina. Ya, ini sesuatu hal yang wajar. Anda dipuji, ya wajar juga. Anda dihina juga wajar juga, gitu. Ya kan, kalau nggak dipuji ya dihina, gitu. Nah, ya kan, sama juga. Satu hal yang sama, Anda bisa dipuji dan juga bisa dihina. Ya kan? Sama juga. Contohnya sebagai Buddhis, mereka tahu Anda ikut retret. Oh, mereka yang memang praktisi, mereka akan puji, beruntung Anda. Beruntung Anda sebagai Buddhis bisa punya kesempatan ikut retret. Dipuji Anda kan? Untung sekali, bagus sekali bisa retret. Ya, tapi kalau teman-teman di luar sana yang bukan Buddhis, Anda akan dihina. Buat apa ikut retret, duduk diam nggak ada kerjaannya, ya kan? Ya kan? Seperti itu. Dua sudut pandang. Dipuji dan dihina sesuatu yang wajar. Jadi jangan bergejolak sebenarnya. Gitu. Jadi ada lagi di satu sutan dikatakan, orang banyak bicara dikritik, dicela. Orang sedikit bicara juga dicela. Orang yang enggak bicara juga dicela juga. Jadi memang enggak ada celah untuk tidak dicela. Ya kan? Yang bawel dicela, yang sedikit ngomong dicela, yang enggak ngomong sama sekali dicela. Jadi kita harus siapin mental ini, pahami kondisi ini, gitu. Inilah fungsinya belajar Dhamma. Jadi balik lagi, ketenangan diperlukan dalam menghadapi setiap masalah. Makanya kita pelajari bagaimana reaksi batin kita ketika menghadapi masalah. Nah, dalam meditasi Anda akan tahu. Artinya di sini, kenali diri Anda, kenali kapasitas Anda, kenali potensi Anda. Inilah adalah proses mengenal diri sejati. Ya enggak? Di situ, kenali. Gitu. Kalau Anda sudah kenal, tinggal Anda mau atau tidak untuk meningkat. Atau Anda puas atau tidak dengan kondisi ini. Nah, itu yang harus kita renungkan. Ya. Ini adalah bagian mengenal diri sejati. Nah, itu. Lalu sukang dukang, suka duka, bahagia dan menderita. Pasti dualisme ini kalau nggak suka ya duka, ya kan? Anda terima uang banyak, terima keuntungan, dapat satu proyek, 1 M, happy. Berikutnya pusing, mau simpan di mana ini ya duitnya? Banknya oke enggak nih? Nah, ya kan, kalau simpan di rumah aman enggak? Pusing kan?
Padahal satu sisi Anda dapat kangtau bisa dikatakan, tapi sisi berikutnya gimana nih supaya uangnya nggak dicuri orang? Mau pakai apa nih uang ini? Ya kan? Suka duka. Terus ada. Ya. Ini harus kita pahami. Jadi itu adalah kondisi yang wajar. Kondisi yang wajar yang semua orang akan hadapi. Jadi ketika kita menderita, kita jangan terlalu terpuruk. Oh, saya kok susah sekali, saya kok menderita sekali, saya kok gini amat ya istilahnya. Nah, jangan terlalu terpuruk. Ya, terima kondisi itu. Ya, ini yang saya harus hadapi. Cari solusinya. Cari solusinya, selesai. Jalani solusi tersebut. Kalau memang perlu peningkatan lagi solusinya, ya coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ya. Nah, ini pelajaran ini ada waktu Anda meditasi. Ya kan, makanya selalu Bante bilang, coba lagi, coba lagi, coba lagi, jangan menyerah. Ya kan, nggak bagus ya, Bante nggak akan ngomelin kok, Bante nggak akan pukul kok. Ya kan, berapa lama Anda bisa meditasi? Sekian, tambah lagi ya, tambah lagi. Nah, itu kan artinya sikap mental yang diperkuat untuk mencoba tidak menyerah. Ya kan, tidak menyerah untuk menghadapi kondisi yang ada. Nah, sesungguhnya praktek Dhamma itu apply-nya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Di sini yang harus kita bangun, kita pahami, oh iya. Dalam meditasi 7 hari ya ada jadwal. Anda harus dipaksa untuk ikut. Mau nggak mau ya coba lagi. Kalau enggak ya mau ngapain lagi gitu kan? Jangan pada meditasi. Nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Nah, jadi ya udah mau lagi. Nah, ya sebenarnya Anda lagi dilatih untuk berusaha. Inilah bentuk pengendalian diri sesungguhnya. Makanya ini praktek Dhamma untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Nah, untuk bisa mental kita siap dalam menghadapi kehidupan, balik lagi perlu namanya latihan pengendalian diri. Ya enggak? Kendalikan diri Anda. Anda harus mau terlibat dalam latihan pengendalian diri. Kalau enggak, Anda akan buang-buang waktu. Waktu Anda akan terbuang dengan percuma, tidak akan mendapatkan pengalaman yang berharga dalam bagaimana menyikapi kehidupan. Gitu. Nah, pengendalian diri penting. Nah, pengendalian diri ada 5 hal. Namanya dalam bahasa Pali sangwara. Ya. Yang pertama, sila sangwara. Pengendalian diri melalui pelaksanaan sila atau kemoralan. Anda melakukan itu di sini. Pengendalian diri dengan kemoralan Anda. Anda mau nggak mau dipaksa ambil 8 sila. Ikut retret harus ambil 8 sila. Ya nggak Koyanto? Ini latihan pengendalian diri, dipaksa. Ya kan? Mau nggak mau. Nah, awalnya memang seperti itu karakter makhluk, karakter manusia. Harus dikondisikan dulu. Istilah halusnya dikondisikan. Nah, istilah kasarnya dipaksa dulu. Dipaksa sampai dia merasakan manfaat dari latihan itu. Sampai dia mengerti pelaksanaan ini apa sih maksudnya. Oh, ini maksudnya. Akhirnya dia pakai itu sebagai kebutuhannya. Ya enggak? Nah, sampai akhirnya, oh iya, nanti kalau Anda sudah merasa pelaksanaan sila ini kebutuhan, nggak perlu diminta. Anda akan jalani dengan ketulusan. Karena Anda ininya, istilahnya
mau melaksanakan yang ngerti manfaatnya. Itu terkondisi dulu, dikondisikan dulu. Ya, awalnya berat, memang langkah pertama itu sesuatu yang berat. Tapi begitu Anda ngerasa enak, tahu manfaatnya, ya akhirnya Anda mau melaksanakan dengan ketulusan. Saya butuh ini, jadi saya harus laksanakan ini karena saya tahu manfaatnya. Saya merasakan manfaatnya, saya mendapat manfaatnya. Gitu. Ya. Sila sangwara, pengendalian secara kemoralan. Lalu sati sangwara, pengendalian dari kesadaran yang kuat atau perhatian penuh. Sati sangwara. Ya, Anda berusaha saat ini sedang mengarahkan sati Anda hanya kepada objek meditasi saja. Ya kan? Anapanasati. Diarahkannya ke sana terus. Jadi Anda cuekin objek-objek yang lain. Anda perkuat kesati Anda hanya ke napas saja, terus saja. Supaya apa? Supaya ketenangan Anda dapat, supaya konsentrasi Anda juga dapat. Mengendalikan, tidak terlibat dengan yang lain. Nah, Anda prioritas dirinya, memprioritaskan hal yang bermanfaat untuk Anda. Dengan pengendalian secara perhatian penuh, kesadaran penuh. Lalu berikutnya nyana sangwara, pengendalian secara pengetahuan atau bisa juga kebijaksanaan. Anda ngerti akhirnya, oh begini, kalau saya misalnya bisa konsentrasi akan dapat hasil seperti ini. Kalau saya jaga sila juga akan seperti ini. Dengan mengerti ada pengendaliannya. Saya tujuan ke sini adalah retreat meditasi. Anda kembangkan, oh iya, jadi saya harus ikut schedule, saya harus terus berusaha mengamati nafas. Nah, dengan pengertian itu Anda kendalikan. Ya, jadi memang tugas saya di sini ada meditasi begini. Nah, akhirnya Anda mau pengendalian secara pengetahuan Anda, dan dhamma ini sangat bermanfaat. Ya, Anda mau melaksanakannya seperti itu. Nah, berikutnya kanti sangwara, pengendalian dengan kesabaran. Ya, Anda sudah punya potensinya itu. Duduk diam 1 jam ngamati napas itu bukan sesuatu hal yang gampang. Apalagi nih 7 sesi gitu kan. Dari pagi-pagi 3:30 sampai malam gitu kan. Berkutatnya sama napas saja. Nah, kalau orang yang nggak punya kesabaran nggak mungkin dia bisa. Ya enggak. Anda punya potensi itu, pengendalian secara kesabaran, dengan kesabaran, ya kan? Dengan sabar Anda ikutin jadwal, dengan sabar setiap sesi Anda berusaha mengamati nafas Anda, dengan sabar terus, walaupun gejolak ada apa-apa ya Anda ingat kata-kata Bante, sabar lagi, terus lagi berusaha lagi terus, ya kan? Oke, gitu kan? Ya walaupun meditator misalnya baru bisa ya meditasinya 10 menit, 5 menit ya juga Bante juga sabar. Oke, kita coba lagi, tambahin lagi 5 menit, tambahin 5 menit. Nah, ya kan? Bantenya sabar, Andanya juga sabar. Nah, itu kan dapat kanti sangwara muncul. Dua belah pihak di sini harus mengerti. Ya kan? Seperti itu. Ya. Terus seperti itu. Lalu berikutnya adalah wirya sangwara. Wirya sangwara, pengendalian dengan usaha. Pasti Anda berusaha, minimal Anda jaga sila Anda di sini. Berusaha jaga sila, tidak melanggar sila Anda. Itu bagian dari usaha Anda untuk memurnikan sila. Berikutnya Anda berusaha fokus sama objek meditasi Anda. Terus menerus setiap sesi. Ini juga usaha Anda, mengendalikan dengan usaha. Daripada saya mikirin yang di rumah, nggak bisa apa-apa lagi, ya udah saya fokus aja sama objek meditasi saya gitu kan. Berusaha tidak mikirin hal-hal di luar objek meditasi. Nah, Anda kendaliin, oke, sabarin.
sabarin ya, walaupun ada juga yang menghitung hari gitu kan, ya sabarin aja. Terus saja, tapi oke gitu kan. Nah, di sini dengan usaha Anda berusaha, akhirnya ya lewat juga kan. Nah, bisa dikatakan dengan usaha. Itulah pengendalian diri, sangwara. 5 pengendalian diri: sila sangwara, sati sangwara, nyana sangwara, kanti sangwara, dan wirya sangwara. Pengendalian diri ini diperlukan bagi kita untuk meningkat, untuk mempersiapkan mental kita, ya, untuk dalam menghadapi dinamika kehidupan ini. Ya, dalam retret ini Anda memperkuat itu, Anda memperkuat potensi tersebut, kekuatan tersebut, ya, tanpa Anda sadari, mau nggak mau ini sudah terbentuk. Tinggal seberapa kuat, ya kita nggak tahu, ya. Potensi itu sudah ada, tinggal Anda terus olah lagi pemahaman ini. Nah, dalam salah satu sutta, Buddha mengatakan, jadi pikiran itu sangat menakjubkan dan perlu dikendalikan. Ya. Jadi saat itu sutanya adalah Duttiya Gadula Bada Sutta. Duttiya Gadula Bada Sutta. Jadi dikatakan, para biku, apakah pernah melihat lukisan pengembara? Nah, di sini katakan carana cita. Jadi ada satu lukisan yang dilukis oleh satu pengembara, dan itu menggambarkan proses pikiran. Ya, para biku, ya Bante, ya Bante, dijawab oleh para biku. Buddha lalu mengatakan, bahkan lukisan tersebut para biku hanya karena pikiran menjadi fantastis, menjadi menakjubkan. Jadi lukisan itu buah pikir, buah hasil dari pikiran seseorang. Itu sangat fantastis, sangat menakjubkan, karena itu menggambarkan tentang bagaimana proses pikiran, bagaimana kalau melakukan kama ini hasilnya ini, kama ini hasilnya ini. Jadi proses sebab akibat dijabarkan dengan gambaran lukisan. Jadi sangat menakjubkan. Setiap orang yang melihat lukisan itu sangat terkesan. Namun para biku, Buddha lanjut, batin ini lebih fantastis, lebih menakjubkan dari lukisan pengembara tersebut. Ya, lukisan itu adalah hasil pikiran, buah pikir dari seseorang. Batin ini lebih fantastis lagi, lebih banyak lagi variasinya. Ya, Buddha membandingkan seperti itu. Nah di sini namanya Brahmana Sangka. Dia mengembara, membawa lukisan tersebut dan membabarkan ajarannya dengan lukisan tersebut, dan menggambarkan cara kerja hukum kama, melukiskannya di kanvas dengan gambar yang menakjubkan tentang tujuan alam baik dan buruk. Nah, lukisan tersebut adalah hasil dari pikiran batin, dan batin ini lebih menakjubkan. Buddha lebih lanjut mengatakan, para biku, saya tidak melihat satu tata kehidupan pun yang begitu fantastis seperti makhluk-makhluk di alam binatang. Gitu. Bahkan makhluk-makhluk di alam binatang menjadi fantastis atau menakjubkan hanya karena pikiran atau batin itu sendiri. Namun pikiran ini lebih fantastis dari makhluk-makhluk di alam binatang tersebut. Ya. Kalau Anda mau tahu variasi dari pikiran itu sendiri, Anda coba lihat bentuk makhluk di seluruh alam semesta yang Anda bisa lihat. Itu adalah kreasi pikiran semua. Kita bisa bayangkan, kita bisa lihat di antara Anda saja nggak ada yang sama.
walaupun judulnya sama, manusia, tapi berbeda-beda. Ini adalah kreasi pikiran. Kama yang menciptakan, kama yang menghasilkan Anda juga. Gitu kan. Berbeda satu dengan yang lain walaupun judulnya sama, namanya sama, manusia, tapi nggak ada yang sama. Walaupun kembar identik, pasti ada bedanya. Ya. Itu adalah kreasi pikiran. Nah, yang lebih kalau mau melihat melihat variasi yang lebih banyak lagi, Anda bisa lihat alam binatang. Begitu banyak variasi dari binatang itu sendiri. Nah, itu pun kreasi dari pikiran, hasil dari pikiran yang menciptakan binatang-binatang tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, dengan warna-warninya, dengan spesiesnya, jenisnya, dengan bentuknya. Seperti itu. Nah, berbagai variasi makhluk-makhluk di alam binatang itu menggambarkan variasi dari kama lampau. Ya, yang menghasilkan kelahiran sebagai binatang. Nah, itu yang membedakan jenisnya, penampilannya, cara hidupnya. Itu adalah kreasi dari pikiran. Makanya sangat menarik. Pikiran itu sangat bervariasi. Makanya Buddha bilang pikiran sangat bervariasi. Nah, secara karakter pikiran pun membentuk karakter. Iya enggak? Ya, kalau yang di teks dikatakan jenis-jenis karakter atau temperamen atau sifat manusia. Ada raga carita, ya kan? Karakter yang penuh nafsu keinginan, ada dosa carita, karakter yang penuh kebencian, ada mana carita, karakter yang penuh kesombongan, karakter moha carita, ya, dengan penuh dengan kebodohan batin, dengan lalu berikutnya sada carita, karakter yang penuh keyakinan, meta carita, karakter yang penuh cinta kasih, budi carita, karakter yang bijaksana. Ini yang bisa dirangkum berhubungan dengan karakter manusia. Ada 7 karakter atau carita. Nah, itu sifat manusia. Variasi sekali. Itu juga hasil dari pikiran. Makanya pikiran itu bervariasi dan perlu dikendalikan. Ya, dan perlu dikendalikan. Makanya di sini. Nanti bagaimana Anda bisa tahu bahwa kita perlu untuk mengendalikan pikiran. Di dalam Dhammapada ada satu syair, mungkin syair ini sangat terkenal, umum lah buat Anda, ya, yaitu mano pubanggama dhamma mano seta mano maya manasa cek padutena basatiwa karotiwa tatonang duka maweti cakang wa wahanto padanti. Ada yang tahu nggak? Ya, ini Dhammapada yang pertama. Ya. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pengendali. Jika seseorang berbicara dan berbuat jahat atau buruk, penderitaan akan mengikutinya seperti roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Ya, jadi di sini penderitaan akan mengikuti seseorang yang berbicara atau berbuat buruk, karena pikiran adalah pelopor. Ya, jadi syair ini berhubungan dengan cerita dari Cakupala-tera, cerita murid Buddha namanya Bante Cakupala. Ya, jadi Bante Cakupala ini seorang arahat dan yang matanya buta. Ya, matanya buta. Lalu ya singkat cerita, ketika dia sedang berdiam dekat Buddha, ya,
dia sedang bermeditasi. Saat itu dia meditasi habis hujan. Habis hujan dia meditasi jalan. Nah, ketika meditasi jalan, dia nggak sadar bahwa banyak serangga. Seperti di sini banyak selaron kalau habis hujan, gitu kan. Dia nggak sadar dia menginjak serangganya tersebut. Tapi nggak ada niat untuk membunuh. Lalu besok paginya ada sekelompok biku muda. Memang mereka tahu bahwa Bante Cakupala ada di sana, di tempat itu, dan mereka berpikir untuk mengunjungi beliau karena sudah lama nggak ketemu. Jadi mereka sepakat pagi-pagi menjenguk beliau. Nah, ketika menuju kediaman Bante Cakupala di perjalanan, mereka melihat, loh, banyak serangga yang mati, terinjak. Ini ulah siapa? Gitu. Mereka curiga dan curiganya kepada Bante Cakupala. Ini pasti kerjaannya Bantenya nih. Ya, dia dengan sengaja membunuh serangga ini. Gitu. Akhirnya setelah melihat kejadian itu, mereka nggak jadi ke tempat Bantenya, malah mereka lapor kepada Buddha, menceritakan kejadian yang mereka lihat, bahwa banyak serangga yang mati di dekat kediaman Bante Cakupala Thera, dan mereka menduga bahwa Bante Cakupala dengan sengaja membunuh serangga tersebut. Gitu. Nah, Buddha yang tahu kondisi Bante Cakupala mengklarifikasi kepada sekelompok biku muda ini. Buddha balik bertanya, apakah Anda melihatnya? Tidak, Bante. Kalau tidak, Anda tidak boleh berkata demikian. Bante Cakupala itu sudah seorang arahat, dan dia tidak akan punya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut. Nah, dan Bante Cakupala itu matanya buta, tidak bisa melihat, jadi tidak ada punya niat untuk melakukannya. Seperti itu. Seperti itu. Mereka paham, mereka salah kira, gitu. Mereka telah menuduh, bisa dikatakan. Lalu mereka bertanya kepada Buddha, kenapa Bante Cakupala menjadi buta? Gitu. Apa sebabnya, Buddha? Bisa Buddha ceritakan? Nah, akhirnya Buddha bercerita bahwa pada satu kehidupan lampau, Bante Cakupala ini sebagai seorang dokter, bisa dikatakan terapis, tabib yang terkenal gitu saat itu. Ya, lalu dia banyak membantu menyembuhkan orang. Lalu ada satu wanita dengan anaknya mengeluh matanya bermasalah, ada masalah di matanya, gitu. Lalu wanita ini datang dan jalannya berobat kepada Bante Cakupala ini, namanya Bante lupa jalannya saat itu. Oke, kepada tabib inilah, bisa dikatakan pada tabib ini untuk berobat. Nah, lalu dia berjanji kepada si tabibnya ini, kalau misalnya saya sembuh, saya mau jadi pelayan Anda. Saya dan anak saya mau jadi pelayan Anda, untuk melayani Anda, gitu. Oke. Akhirnya tabib itu memberikan resep obatnya, ya, untuk diolesi di matanya. Dan ternyata sembuh. Beberapa saat kemudian sembuh. Dan perempuan ini, wanita ini tahu dia sembuh, dan dia berpikir, wah, saya harus istilahnya dapati janji saya nih.
Kalau saya sembuh, saya akan melayani, saya dan anak saya akan jadi pelayannya tabib tersebut. Dan dia nggak mau menjadi pelayan si tabib tersebut. Dia berbohong akhirnya. Begitu datang lagi, ditanya sama tabibnya, bagaimana kondisi mata Anda? Dia bilang, oh, mata saya justru semakin parah. Tadi sebelumnya lebih baik, tapi sekarang malah lebih parah. Nggak ada kesembuhannya, ini obat nggak berguna. Dia bilang seperti itu. Dia nggak mau sayanya bayar, bisa dikatakan bayar hutangnya. Tapi tabib ini curiga, wah ini dia jahat nih, orang ini penipu nih, tukang bohong. Saya berikan resep yang terbaik, ini udah sembuh. Dia tahu, dia cek lagi ciri-cirinya, ini udah sembuh. Wah, tukang bohong nih, saya harus kasih pelajaran dia. Nah, akhirnya oke, dikasih resep lagi, tapi resepnya itu berupa yang bikin matanya jadi buta karena kesal, karena disusupi, diawali oleh kebencian. Akhirnya oke, saya akan kasih pelajaran ini, saya bikin buta sekalian deh, gitu. Nah di sini akhirnya diolesin lagi obatnya, ya akhirnya betul-betul jadi buta, nggak melihat. Nah itu karena niat, karena pikiran yang tidak terkendali, akhirnya perempuan tersebut menjadi buta. Dan Bante Cakupala dengan akibat perbuatannya itu, dia harus menderita di alam rendah, di neraka, misalnya beratus-ratus kali kehidupan karena perbuatannya itu. Dan setelah lahir jadi manusia pun dia harus mengalami buta. Itu akibat dari pikiran yang tidak terkendali, niat jahat, kebencian untuk mencelakakan orang. Nah, itu akibatnya. Makanya penting sekali kan kita untuk mengendalikan diri. Walaupun sepele, kecil, pikir kita mau kasih pelajaran nih, balas dendam, ini nggak bisa diiniin, harga diri saya diinjak-injak. Diumumkan banyak ini masalah harga diri, saya nggak boleh nyerah, harus saya hajar. Nyata akibatnya luar biasa. Ya, jadi kita harus pentingnya mengendalikan diri. Nah, itu. Dan akhirnya ya seperti ini, penderitaan akan mengikutinya seperti roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Dia harus menderita di neraka beratus-ratus kelahiran. Nah, setelah jadi manusia pun dia harus mengalami kebutaan. Masih akibat dari kama yang dia lakukan tersebut. Dia harus terima. Makanya kama itu adil. Baik buruk Anda harus terima. Enggak ada pengampunan dosa, bisa dikatakan di sini. Anda yang tabur, Anda yang tuai. Anda yang tanam, Anda yang petik. Ya. Itu yang harus kita pahami, bahwa pentingnya mengendalikan pikiran. Ya, pentingnya mengendalikan pikiran. Nah, pikiran-pikiran yang buruk, ya, yang berhubungan dengan kekotoran batin, ya, kita sudah bisa paham bahwa ada 3 akusala cita yang berhubungan dengan loba, dosa, dan moha. Pada umumnya orang paham ini, loba, dosa, moha, 3 ini. Tapi mereka banyak yang nggak tahu turunan dari loba itu apa, turunan dari dosa itu apa, turunan dari moha itu apa. Taunya loba, dosa, moha aja secara garis besar. Ya, nah ini Bante mau kasih tahu Anda biar Anda bisa dapat pengetahuan lebih ini lagi, bahwa ya yang namanya loba mula cita, kesadaran berakar pada loba. Nah, loba itu atau keserakahan adalah ketertarikan yang kasar atau yang halus. Jadi menggenggam, ketertarikan yang kasar atau yang halus. Nah, turunan dari loba ini adalah
tanha, nafsu keinginan. Ya. Lalu raga, nafsu birahi, loba. Lalu kamacanda, keinginan duniawi, kesenangan indera, turunan dari loba. Abija, ketamakan. Berikutnya asajana, kemelekatan. Ada lagi upadana, pencengkeraman, mau menggenggam. Mana, keangkuhan, kesombongan, itu bagian dari loba. Juga mada, kecanduan, ketagihan. Anda mau lagi, apapun itu. Mau melakukan hal apapun, Anda mau lagi. Anda mau makan yang enak, mau lagi, itu mada. Anda melakukan, oh kayaknya enak nih. Atau kayaknya ke Ciapus enak nih, adem nih tempatnya. Anda mau lagi. Kecanduan. Ya, itu karena nyaman. Artinya Anda menikmati keindahannya. Itu mada, kecanduan. Nah, berikutnya lagi diti, pandangan salah. Pandangan salah itu juga karena kita mencengkram. Yang ini yang paling benar, yang lain salah. Saya harus begini karena memang begini, yang lain nggak boleh. Karena mencengkram. Loba diti, makanya ada loba diti, loba mana. Ya, ini bagian dari loba. Ya, makanya turunannya banyak yang harus kita pahami. Ya, itu bagian dari loba. Lalu berikutnya dosa mula cita. Ya, dosa mula cita, kesadaran yang berakar pada dosa. Dosa itu kebencian atau penolakan, perlawanan baik yang kasar ataupun yang halus. Itu adalah dosa. Baik Anda nggak suka, mau yang kasar, mau yang halus juga, itu bagian dari dosa. Ciri-cirinya adalah menolak. Kayaknya saya nggak suka nih, gitu. Ada penolakan, walaupun kasar ataupun halus. Orangnya gitu amat ya, nggak suka saya. Nah, itu pun ada dosa Anda, bibit Anda. Ya. Nah, turunan dari dosa itu adalah patiga, rasa muak. Terus isa, iri hati. Nah, macaria, kikir, kekikiran. Biapada, niat jahat. Koda, kemarahan. Wera, permusuhan. Wihimsa, kekejaman. Kosaja, kebosanan. Akanti, ketidaksabaran. Nah, kukuca, penyesalan. Soka, kesedihan. Paridewa, ratap tangis. Domanasa, ketidaksenangan. Upayasa, keputusasaan. Ya, ini adalah anak turunannya dari dosa. Nah, banyak ya. Jadi nggak cuma dosa aja sebenarnya. Hal-hal yang berhubungan dengan dosa ini yang harus dikendalikan. Jangan sampai terlibat, gitu kan? Kita bosan aja, ya, itu pun bagian dari dosa. Artinya kita menolak kondisi itu kan, kita nggak suka nih gitu. Kebosanan muncul. Nah, itu turunan dari dosa. Gelisah, ya kan? Apalagi ya emak-emak nih, ya, anaknya belum pulang, kemana gitu ya, aduh mikirin gitu kan, kok nggak bilang-bilang mau kemana-kemana, jam segini belum pulang. Nah, gelisah, begini begitu. Nah, itu bagian dari kegelisahan. Kukuca juga penyesalan. Anda melakukan hal yang salah, menyesal, itu pun dosa. Ya, jadi jangan sampai kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Penyesalan ini muncul, yang pertama, Anda melakukan kesalahan, melakukan hal yang buruk telah Anda lakukan, Anda menyesal. Atau Anda tidak melakukan hal yang baik, Anda pun menyesal. Oh, saya
Misalnya nggak berdana, oh saya hari ini nggak berdana nih, wah kesempatannya hilang, ada rasa penyesalan. Atau saya sudah melakukan hal yang buruk, penyesalan muncul. Nah, ini bagian dari penyesalan. Menyesal telah melakukan hal yang buruk, atau menyesal tidak dapat melakukan hal yang baik. Ini penyesalan. Anda harus bisa pahami ini. Gitu. Beda ketika memang kita mengkoreksi mau lebih baik, itu diperlukan, gitu. Tapi tidak boleh menyesal. Yang terjadi ya sudah terjadi, Anda koreksi untuk jadi lebih baik, ya. Jadi bukan, wah ini orang nggak nyesel nih, memang caranya gimana, nggak ngerti kali ya, udah bikin salah tapi nggak menyesali perbuatannya. Nah, kalau justru dengan begitu Anda udah berbuat salah, Anda nyeselin, Anda bikin karma buruk baru. Hati-hati. Kalau udah terjadi ya sudah, mau bagaimana? Jangan disesali, tapi sikapi kondisi tersebut dengan baik. Solusinya bagaimana? Dengan tenang, sekali lagi tenang. Ya, sekali lagi ketenangan diperlukan di setiap kondisi. Kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan ketenangan. Ya. Ya, Anda juga bisa membuktikan kan, ketika pikiran Anda tenang, Anda bisa meditasi dengan baik. Nah, ketika Anda bisa tenang juga dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan bisa menentukan atau bisa dikatakan membuat keputusan dengan baik juga, dengan tenang. Gitu. Lihat saja apa adanya, berikutnya apa solusinya. Ya, itu. Dosa mula cita. Berikutnya moha mula cita. Kesadaran yang berakar pada moha atau ketidaktahuan. Ya. Atau moha di sini dikatakan kegelapan batin. Perasaan netral yang terdelusi, artinya yang tertutupi, atau ketidakberpihakan terhadap cara bekerja kama. Ya, jadi tidak mengetahui cara kerja hukum kama. Nah, di sini ada moha ini bersekutu dengan wicikica, keraguan, ya, dan juga udaca, kegelisahan. Moha udaca dan moha wicikica, gitu. Keraguan, tapi di sini keraguan di sini berhubungan dengan 8 hal. Ragu terhadap Buddha Dhamma Sangha, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. 3 latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya, dan paticca samuppada atau hukum kama itu sendiri, hukum sebab akibat. 8 hal ini, keraguan-raguan itu. Ya. Nah, yang tadi Bante jelaskan, inilah hal-hal yang harus kita kendalikan. Pikiran kita terhadap kekotoran batin itu sendiri. Jadi enggak hanya cuma loba, dosa, dan moha. Ya, semua yang tadi Bante sebutkan harus dikendalikan karena bahaya. Satu contoh yang Bante tadi bilang, yang case-nya Bante Cakupalatera, karena kebencian, karena rasa benci dia melakukan perbuatan jahat. Akarnya adalah kebencian. Ada juga cerita tentang bagaimana iri hati, bagaimana kikir, bagaimana ketamakan. Nah, itu pun ada lagi ceritanya masing-masing. Nah, akibatnya pun ada. Orang yang begini akibatnya begini, orang begini akibatnya seperti ini. Nah, ya. Ini yang harus kita pahami sebagai Buddhis. Buddha membuka ini semua. Ini adalah Dhamma. Ya. Jadi nggak hanya sekedar loba, nggak boleh serakah, dosa nggak boleh benci, moha nggak boleh tidak tahu. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ini semua? Kita harus breakdown lagi. Oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya. Makanya dengan begitu konsisten apa yang Buddha katakan, sabba papasa akaranang, jangan berbuat jahat. Nah, inilah perbuatan jahat ini, aku salah. Aku salah, itu adalah sesuatu yang rendah. Nah, yang tadi Bante sebutkan itu adalah bagian dari aku salah, itu adalah bagian dari perbuatan jahat.
Sebenarnya saba papasa, papa di sini hina, di sini rendah, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jahat. Nah, kita mendengar kata jahat itu suatu perbuatan yang kasar sekali kan, terkesannya gitu luar biasa. Bukannya orang pukul, orang bacok, orang tendang itu jahat. Tapi di sini lebih papa sebenarnya. Papa hina atau rendah. Berbuat jahat, berbuat hina, berbuat rendah melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Ini yang dibilang hina, dibilang papa. Jadi ketika Anda punya pikiran yang misalnya cemburu, iri hati, ya saat itu pikiran kita papa, hina, rendah. Ini yang nggak boleh. Kan saluran pikiran, saluran perbuatan ada 3, melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan badan jasmani. Ini yang harus dikendalikan makanya. Ini yang harus dikendalikan. Ini sumber masalah. Inilah kemelekatan. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, dalam meditasi Anda bisa tahu ini semua kan. Ini keluar kan. Ada rasa ini, rasa itu, nggak suka, ada yang suka, ada yang pengennya yang enak-enak aja. Loba gitu kan. Ada yang nggak suka ini, nggak suka itu, reaksi pikiran batin muncul. Jadi Anda bisa mengenali diri Anda sesungguhnya dengan meditasi. Nah, makanya proses pencarian diri untuk mengenal diri sejati. Ini yang harus kita renungkan. Oh, seperti ini ya. Ya, ini yang dibilang aku salah. Jenis-jenis pikiran aku salah yang harus kita kendalikan. Makanya pentingnya untuk mengendalikan pikiran kita. Ya. Nah, ada 5 cara dalam Witakantana Sutta. 5 cara mengatasi kekotoran batin. 5 cara mengatasi kilesa, yaitu pikiran yang penuh yang disusupi oleh loba, dosa, dan moha, dan juga keturunannya. Yaitu yang satu, yang pertama, memberikan perhatian pada objek kusala atau alihkan perhatian Anda. Ketika kilesa muncul, alihkan ke objek yang baik. Itu satu cara. Misalnya Anda lagi marah, muncul, alihkan pikiran Anda, jangan ke kemarahan itu, alihkan ke objek yang baik. Kalau Anda sudah terbiasa meditasi, ya udah amati napas saja, ya kan? Kan udah back to your breath, balik lagi ke napas, balik lagi ke napas, begitu aja. Dia muncul marah, balikin lagi ke napas, muncul rasa tidak suka, balikin lagi ke napas. Untuk apa? Meredam, alihkan perhatian Anda, gitu, ya kan? Memberikan perhatian pada objek kusala, alihkan perhatiannya. Yang kedua, merenungkan bahaya akibat dari akusala tersebut. Renungkan. Wah, misalnya bisa aja kalau saya marah. Kalau marahnya ini emosi saya jadi naik. Saya pukul orang itu bisa urusan sama polisi nih. Ya kan? Anda renungkan ya. Akhirnya mungkin marah Anda jadi reda. Bisa repot nih kalau seperti ini urusannya nih. Nah, itu satu kondisi Anda melihat istilahnya kenyataan keadaan saat itu. Atau lebih jauh lagi, oh kalau pikiran ini muncul menjelang kematian, bagaimana ini? Saya bisa masuk apa ya? Seperti itu. Akhirnya Anda akan meredam. Takut, otapa di sini akan muncul. Takut akibat dari perbuatan salah. Ya. Jadi Anda renungkan bahaya akibat dari akusala tersebut. Yang ketiga, melupakan atau mengabaikan dan tidak memberikan perhatian terhadap akusala tersebut. Anda abaikan saja, Anda lupain. Jangan kasih perhatian. Gitu. Yang pertama kali dialihkan perhatiannya. Nah, yang kedua direnungkan bahayanya. Yang ketiga
abaikan. Abaikan. Ya. Kayak Cingrit, ingat kata Bante, abaikan. Pokoknya abaikan saja. Ya, abaikan apapun terjadi, abaikan. Back to your breath. Ya, gitu. Abaikan, abaikan. Biarin dia muncul, abaikan, abaikan. Seperti itu. Ya. Yang keempat, memberikan perhatian untuk menenangkan pikiran-pikiran tersebut. Nah, ini saat ini kita hadapi. Karena udah diabaikan, dia masih muncul. Nah, memberikan perhatian untuk menenangkan pikiran tersebut. Makanya pikiran perlu kita kendalikan, perlu kita arahkan untuk jadi tenang. Kalau dia terlalu liar, harus ditenangkan, memberikan perhatian untuk menenangkan pikiran tersebut. Harus tenang, harus tenang. Nah, kita sugesti, harus tenang, gak boleh kalah, harus tenang, mindful, mindful. Akhirnya pikiran kita ingat, oh saya harus mindful, saya harus berusaha untuk menenangkan pikiran-pikiran tersebut. Jangan terlena, jangan terbawa oleh arusnya. Ya. Berikutnya lagi, yang kelima, nah ini yang terakhir, bisa dikatakan dengan gigi terkatup, lidah ditempelkan atau ditekan ke atas mulut, harus mengalahkan, memaksa, menghancurkan pikiran dengan pikiran, dengan tekad yang kuat. Nah, jadi Anda gigit ya, katup giginya, tekan ke atas. Kalau memang pikirannya terlalu liar, saya nggak boleh kalah sama dia. Artinya kalahkan pikiran dengan pikiran, artinya tekad yang kuat. Saya nggak boleh kalah sama dia. Terus saja bertekad sampai pikiran itu lenyap, hilang. Ini cara terakhir. Kalau misalnya cara halus nggak bisa, ini yang sudah fight, bisa dibilang. Ya, memang ini melelahkan untuk yang ini. Ini sangat melelahkan. Cara terakhir. Nah, itu 5 cara kita untuk mengatasi kekotoran batin menurut Vitakantana Sutta. Ya, jadi ada tahapannya. Ya, Anda bisa pelajari ini, Anda bisa lakukan ini sesuai dengan tahapannya. Kalau Anda bisa alihkan, alihkan. Lalu kalau nggak bisa, Anda renungkan. Kalau dia muncul lagi, Anda renungkan bahayanya. Anda udah direnungkan bahayanya masih itu juga, Anda lupakan, Anda abaikan saja, cuekin saja. Udah nggak bisa juga, ya Anda harus hadapi, tenangkan pikiran ini, nggak boleh berlarut-larut. Saya harus tenangkan. Nggak bisa juga, pakai cara keras, bisa dikatakan. Fight dengan diri sendiri, kalahkan pikiran dengan pikiran, dengan tekad yang kuat. Ya, seperti itu. Saya harus tenangkan pikiran saya nggak boleh kalah, tekad yang kuat. Nah, itu caranya. Ya, Vitakantana Sutta, cara mengendalikan pikiran dari kekotoran batin. Ya, bisa paham ya, bisa dapat ya, ini ya. Itu cara-caranya Buddha. Buddha memberikan, Buddha kasih pengertiannya, dan Buddha juga kasih tahu caranya. Ya, makanya Buddha ini dokter yang sangat hebat. Dia bisa menjelaskan penyakitnya, dan juga dia kasih obatnya. Nih, obatnya. Tinggal kita mau makan atau enggak. Ini yang dibilang. Nah, sebagai dokter yang handal. Gitu. Nah, ada cara lagi. Cara Raja Milinda mendisiplinkan pikirannya, Milinda Panha, dari Milinda Panha. Ya. Ada 8 prinsip yang dia pakai untuk menenangkan pikiran. Yang pertama, saya tidak akan melakukan tugas-tugas raja selama 7 hari. Nah, itu. Ya, seperti Anda lepas kehidupan duniawi walaupun 7 hari, ikut retret. Itu salah satu caranya. Ya kan, Anda lepasin semua tuh. Ya, berusaha untuk mendisiplinkan pikiran Anda. Anda berusaha memperkuat pengendalian diri Anda. Ya kan, selama ikut retret ini, gitu. Itu caranya. Ya, rajanya juga, saya tidak akan melakukan tugas-tugas raja selama 7 hari. Yang kedua, saya akan mengendalikan diri sendiri dari raga atau nafsu raga atau nafsu birahi atau keserakahan.
Saya akan mengendalikan diri sendiri dari dosa, kebencian. Saya akan mengendalikan diri sendiri dari moha, ketidaktahuan. Saya akan rendah hati dan sederhana pada saat berurusan dengan rakyatku dan orang-orang istana, dan mengendalikan diri sendiri dari kesombongan. Saya akan dengan waspada mengendalikan ucapan dan perbuatan. Saya akan mengendalikan organ-organ indera, yaitu mata, telinga, dan sebagainya, agar terbebas dari pikiran-pikiran tidak bajik pada saat melihat, mendengar, dan mengalami atau merasakan objek-objek indera. Saya akan memancarkan meta ke semua makhluk hidup. Bisa dikatakan ini tekadnya Raja Milinda. Ya, 8 prinsip. Dia bertekad sama dirinya dia sendiri untuk mengendalikan dirinya, gitu. Ini cara dia untuk mendisiplinkan pikiran. Jadi di sini kata disiplin, Anda harus bisa pahami bahwa disiplin itu melakukan sesuatu diulang-ulang secara konsisten. Ya. Makanya dibilang disiplin. Melakukan sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus secara konsisten. Itu disiplin. Ya. Jadi pun Anda harus punya istilahnya sikap mental disiplin, mendisiplinkan diri untuk latihan pengendalian diri. Nah, latihan pengendalian diri enggak sekali jadi, sekali lagi kan, harus dicoba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi, dan coba lagi. Makanya dikatakan pengulangan itu diperlukan, ya kan? Repetition is necessary. Pengulangan diperlukan. Oke. Itu cara-cara pengendalian diri. Ya, bagaimana caranya? Oke? Ya. Di satu sutta, Sacita Sutta, sama seperti wanita atau pria muda yang menyukai perhiasan akan melihat wajah mereka di cermin yang bersih dan bening atau di mangkuk air yang jernih. Nah, ketika wanita atau pria yang sudah dandan gitu, dia akan melihat wajah mereka di cermin ataupun mungkin di air. Nah, dia akan melihat, wah, sudah cantik, sudah ganteng, siap misalnya mungkin yang mau kondangan gitu kan, oh, udah dandan. Nah, di sini terus jika terlihat debu atau kotoran, misalnya di rambutnya atau di mananya gitu kan, nah, maka mereka berusaha menyingkirkannya. Ya enggak? Pasti berusaha menyingkirkannya. Jika tidak ada, mereka akan merasa senang. Wah, sudah oke semuanya, sudah beres. Nah, demikian juga kita harus memeriksa diri sendiri. Ya, kita harus memeriksa diri sendiri untuk membantu menumbuhkan kualitas-kualitas yang bajik. Kita harus pandai mengecek, gitu. Ini adalah proses mengenal diri sejati. Ya enggak? Kita harus cek. Di sini apa yang harus dicek? Yang pertama, apakah saya masih sering iri hati atau tidak? Tanyakan kepada diri sendiri. Gitu. Apakah saya masih punya niat jahat atau tidak? Apakah saya sudah terbebas dari niat jahat atau tidak? Apakah saya masih punya rasa malas dan lamban atau tidak? Tanya kepada diri sendiri, apakah saya masih sering emosinya sering bergejolak atau enggak? Gitu. Lalu apakah saya masih suka ragu atau enggak? Tanyain terus. Lalu apakah saya masih suka marah atau enggak? Ya kan? Apakah saya pikirannya terkotori
oleh pikiran-pikiran yang tidak bajik atau enggak? Apakah saya masih suka gelisah atau enggak? Nah, ini yang harus kita sering tanya. Nah, ini bagian dari perenungan. Apakah saya malas ataukah saya semangat? Bagian dari koreksi, bagian dari mengenali diri. Apakah saya terkonsentrasi atau tidak? Artinya saya punya konsentrasi atau enggak? Nah, ini di sutta ini menyatakan seperti itu. Artinya untuk mengetahui ya kita harus koreksi. Kita harus merenung. Kualitas-kualitas tidak bajik mana yang kita punya. Terus koreksi. Nah, setelah diperiksa dan kita menyadari bahwa masih ada iri hati, masih ada penuh niat yang jahat, kita masih lamban, kita masih mudah bergejolak, kita masih ragu, kita masih mudah marah, kita kotor secara mental, ya kan, lalu gelisah secara fisik, malas dan tidak berkonsentrasi, maka kita harus mengerahkan segenap semangat dan energinya. Kita harus mengerahkan daya dan upayanya serta kewaspadaan yang tidak terputus. Kita juga harus kerahkan pemahaman yang jernih untuk meninggalkan semua kualitas-kualitas jahat dan tidak bajik tersebut. Nah, berusaha di sini. Ini adalah bagian dari usaha benar, samawayama. Makanya samawayama adalah salah satu faktor pencerahan yang diperlukan untuk mencapai pencerahan. Setelah kita renungkan, setelah kita tahu, artinya setelah Anda mengenal diri sejati Anda, ya enggak? Anda tahu, oh ternyata saya seperti ini, oh ternyata saya seperti itu. Nah, di sini apakah Anda merasa puas dengan kualitas Anda atau tidak? Nah, Anda yang menentukan akhirnya. Kalau Anda merasa Anda puas, masih banyak kekotoran batin yang lain masih ada, Anda tahu kerugiannya, Anda harus tahu. Jadi Anda harus tingkatkan. Gitu kan? Anda harus rubah. Nah, di sini harus mengerahkan segenap semangat dan energi Anda, daya dan upaya Anda, serta kewaspadaan yang tidak terputus untuk meninggalkan semua kualitas jahat dan tidak bajik tersebut. Ya. Ini yang harus dilakukan. Ini adalah selainnya jalan yang Buddha tunjukkan. Ini adalah yang Buddha mau untuk semua murid-muridnya. Makanya ada dikatakan usaha benar, samawayama, samapadana, usaha benar juga. Seperti itu. Ya, samapadana. Di sini dikatakan dalam bahasa Palinya usaha benar itu anupananang papakanang akusalanang damanang anupadaya candang janeti wayamati wiriyam arabati citang paganati pada hati. Jadi akusala yang sudah ada berusaha untuk dikikis, atau kualitas-kualitas yang tidak bajik yang sudah ada kita harus berusaha kikis. Ya. Itu yang pertama. Lalu upananang papakanang akusalanang damanang pahanaya candang janeti wayamati wiriyang arabati citang pagan hati pada hati. Jangan memunculkan kualitas-kualitas tidak bajik yang belum ada. Jadi yang ada kualitas-kualitas bajiknya dikikis. Nah, lalu kita jangan berusaha memunculkan kualitas-kualitas yang tidak bajik yang belum ada. Ya, kadang kan kita oke lah, nggak apa-apa deh, cincai-cincai aja deh, sekali-sekali nggak apa-apa kita langgar gitu kan, atau nggak apa-apa deh. Nah, itu kan kita ada excuse di sini. Jangan biarkan itu untuk muncul, jangan kasih kesempatan. Ya, yang berikutnya
anu pananang kusalanang damanang upadaya candang janeti wayamati wiryang arabati citang paganati pada hati. Kualitas baik yang sudah ada ditingkatkan. Ya. Kualitas baik yang sudah ada ditingkatkan. Upananang kusalanan damanang titia asamoya biyo bawaya wepulaya bawanaya paripurya candang janeti wayamati wiryang arabati citang paganati padati. Oh, yang ini kusala yang sudah ada ditingkatkan. Yang tadi kusala yang belum ada atau kualitas-kualitas bajik dalam diri kita yang belum ada kita munculkan. Gitu, kita munculkan. Berusaha untuk munculin yang kualitas-kualitas yang sudah ada, kualitas-kualitas bajik yang sudah ada, terus kita tingkatkan, kita pertahankan minimal dan kita pertahankan atau kita tingkatkan kualitasnya, seperti itu. Jangan sampai downgrade, ya kan? Makanya dalam meditasi kan selalu Bante bilang, bisa berapa lama meditasi? 5 menit Bante, tambahin 5 menit, tambahin 5 menit lagi, tambahin 5 menit lagi. Bante nggak bilang oke lah, udah 5 menit oke. 3 menit enggak kan, enggak downgrade, tambah 5 menit, tambah 5 menit terus gitu. Berusaha untuk meningkat. Ya. Seperti itu. Ini adalah bagian dari usaha benar. Ya. Bagian dari usaha benar. Kita pasti bisa untuk melakukan ini. Asal kita mau. Perkaranya mau atau tidak, itu saja. Ya. Tapi kalau niat kita mau, pasti kita akan bisa berhasil untuk bisa merubah atau minimal meningkatkan kualitas batin kita. Nah, dalam bahasa Palinya ada dikatakan seperti ini. Candawato king nama kamang na sijati. Ya. Jadi seseorang yang memiliki keinginan yang kuat akan mencapai apa yang diinginkannya. Ya. Jadi kalau memang Anda punya keinginan yang kuat untuk merubah diri Anda, artinya dengan mengendalikan pikiran Anda, pasti bisa. Dengan keinginan yang kuat, pasti seseorang akan bisa mencapai apa yang diinginkannya. Itu. Jadi dikatakan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Pasti bisa. Ya bahkan mencapai tingkatan kesucian pun sangat mungkin. Gitu. Tapi ini bertahap. Kendalikan dulu pikiran Anda. Bertahap sampai akhirnya Anda akan bisa mencapai sesuatu yang luar biasa itu sendiri. Bisa karena terbiasa. Ya kan? Anda harus membiasakan. Anda harus berusaha tekun untuk menjadi bisa, untuk menjadi biasa. Ya kan? Sudah jadi bisa, akan Anda terbiasa. Begitu Anda sudah terbiasa, terus Anda lakukan dengan tekun, Anda akan jadi luar biasa. Ya. Makanya sekali lagi penting bagi kita untuk mengendalikan pikiran kita sampai akhirnya kita bisa meningkatkan kualitas batin bertahap sedikit demi sedikit. Oke? Ya. Semoga apa yang Bante katakan di sini, yang Bante sampaikan bisa menginspirasi Anda betapa pentingnya mengendalikan pikiran kita. Kalau memang Anda pencari spiritual, pelaku spiritual yang memang betul-betul mau menemukan kebenaran sejati, Anda harus mau melaksanakan ini. Karena tidak ada jalan lain, hanya ini caranya. Ya, semoga dengan penuh pengendalian atau pengendalian diri yang semakin meningkat, Anda bisa terbebas dari penderitaan pada kehidupan sekarang juga. Sadu, sadu, sadu.
Ya, ya tuh tenang, karena waktu pas cerita itu sering kali kan deh, kan bilang tadi, ayo tenang, makin disuruh tenang makin bergejolak kan, terakhir ya udahlah, semoga tenang nggak apa lah, gitu aja. Ini kan sudut pandang Anda, sudut pandang pembenaran ini. Sudut pandang pembenaran. Coba Anda baca deh. Pati sangkayoniso, bojanang pati sewa minewa dawayana madayana mandanayana wibusana. Anda baca. Anda ngerti nggak artinya? Nah, saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk bermain atau apapun. Jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh ini, untuk menjaga tubuh ini agar tidak cepat rusak, untuk membantu menjalankan kehidupan suci. Nah, itu perenungannya. Apapun sebenarnya. Nah, jadi secara hukum kebenaran, ketika Anda menyenangi sesuatu, itu secara umumnya ada unsur loba di sana. Loba mula cita akan muncul di sana. Jadi ketika Anda, oh pemandangannya indah nih, itu loba sudah. Anda bikin kama buruk baru di sana. Oh wanita itu cantik sekali ya, itu sudah loba. Mobil ini bagus banget ya, itu sudah loba. Secara abidama loh. Ya, makanya mengerikan kan. Makanya judulnya pas, pentingnya mengendalikan pikiran kita. Ya. Kalau gitu ya sebagai umat awam, ya otomatis ya bolong-bolongnya pasti nggak jauh baik lagi. Soalnya kalau misalnya sesuatu ya kadang nggak suka, atau misalnya nggak suka. Kalau misalnya tenang-tenang aja. Bukannya bolong-bolongnya sedikit, kebablasan udah. Iya, makanya dikatakan bahwa rumah sejati semua makhluk adalah di apa ya. Ya, ini sering Bante cerita nih. Dalam sehari, ya udah sering banyak yang saya, berapa banyak Anda bikin kusala? Berapa banyak Anda bikin akusala? Lebih banyak mana? Kusala sama akusala? Di sini mungkin Anda lebih banyak kusalanya selama 7 hari ini. 7 hari, dalam setahun 365 hari. 7 hari doang dipotong itu, selebihnya tuh. Hayo. Ya kan, inilah kenyataannya loh. Ya enggak, Anda nonton TV, Anda nonton bola misalnya, wah timnya menang, happy Anda kan? Anda tahu itu kenapa? Anda bersenang-senang di atas penderitaan tim yang lain. Iya enggak? Apalagi yang nonton tinju, hajar, KO, happy. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kenyataan kan? Iya. Tapi ada pihak yang kalah kan? Artinya ada penderitaan di sana, bersenang-senang di atas penderitaan makhluk lain. Itu bagian dari sesuatu yang aku salah, tanpa kita sadari. Inilah kebenaran. Makanya, kalau dibuka ya seperti inilah makanya. Tapi ya oke lah, sebagai rumah tangga bertahap dulu. Makanya Buddha bilang banyak berbuat baik. Artinya jangan berbuat jahat. Stop semua kejahatan Anda kalau bisa. Karena potensinya kita berbuat jahat dari masa lampau itu sudah kuat. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik aja. Incline ke condongkan pikiran Anda, kesadaran Anda hanya untuk berbuat baik setiap saat. Itu saja yang harus Anda lakukan. Masalah bisa atau enggak, kalau enggak bisa, coba lagi. Ada usahanya. Nah, di sini kan yang tadi usaha benar. Hal-hal buruk yang ada berusaha untuk dikikis. Kalau belum bisa dikikis, berusaha lagi untuk dikikis. Enggak bisa lagi, terus berusaha. Dan kalau bisa, yang keduanya, jangan munculkan yang buruk
yang belum ada. Misalnya, Anda nggak suka minum, misalnya, diajak teman minum, ya, karena nggak enak sama teman, sekali-sekali coba deh. Kan cari penyakit. Anda memunculkan sesuatu yang belum ada, yang buruk gitu kan, sekali-sekali. Sekali begitu, diajak lagi nggak enak lagi nolaknya, ikut lagi, lama-lama kecanduan, jadi sesuatu yang buruk. Nah, jadi kebenaran tetap kebenaran di sini, nggak bisa hitam-hitam jadi abu-abu, nggak bisa. Hitam-hitam putih-putih, inilah dhamma gitu. Jadi makanya terus saja berbuat baik sampai kita bisa mematangkan kebijaksanaan kita untuk melihat ini semua. Seperti itu. Baik, nanti. Ya. Masih suka terima. Iya, makanya tadi Bante bilang kan sebelumnya bahwa umat awam ini rodanya kecil, bearing. Putarannya harus kenceng. Nah, usahanya harus keras dari semua sisi. Iya enggak? Oke. Terima kasih banyak Ya. jawabannya. Hmm. Semoga bisa saya dan semua orang yang mengakui di sini cepat bisa berusaha ke arah yang benar yang baik. Sadu, sadu, sadu. Saya ingin tanya lebih lanjut tentang moha. Karena moha itu kan tadi Bante bilang perasaan netral tapi menolak nama. Perasaan netral yang terdelusi. Terdelusi, artinya di sini terdelusi itu nggak mengetahui kebenaran. Artinya Anda melihat itu sebagai konsep A, si B, si C, ini ibu, ini ayah. Nah itu delusi, itu moha. Sesungguhnya hanya melihat paramata dhamma saja, itu. Ya berarti mohanya masih ada. Ya, betul. Makanya terus mohanya diperbesar. Terus terakumulasi. Selama kita belum melihat merealisasi paramata dhamma itu sendiri. Hanya nama dan rupa saja, itu saja. Ketika seseorang sudah merealisasi paramata nama dan rupa, artinya secara pengertian dia tahu bahwa ini hanya nama rupa saja. Tapi dia penyebutan masih perlu konsep, seperti Buddha saja. Buddha walau Buddha sudah arahat, tapi Buddha memanggil para biku kan para biku. Perlu konsep. Buddha nggak manggil nama rupa, nah, enggak gitu kan. Pancakanda enggak gitu, ya kan. Seperti itu. Perlu konsep. Tapi pengertiannya sudah dapat secara ininya, secara akarnya gitu. Ya pasti. Pak, karena moha adalah bisa dibilang generalnya dan dia yang menyelimuti semua kebenaran. Kenapa misalnya seseorang punya keinginan karena nggak mengetahui kebenaran? Artinya kenapa seseorang melekat? Upadana muncul karena ada munculnya keinginan. Upadana ini bentuk pemelekatan yang kuat. Bentuk kemelekatan yang kuat karena keinginannya kuat. Gitu. Jadi bisa dikatakan upadana ini akumulasi tanha. Upadana ini akumulasi tanha yang semakin kuat. Akhirnya digenggam. Ya. Nah, keinginan ini terjadi karena nggak melihat awija. Kalau Anda hanya melihat nama dan rupa saja secara paramata dhamma, Anda nggak akan punya keinginan, betul nggak? Sekarang lihat wanita misalnya, nama rupa saja, nama rupa. Jadi pengen apa dilihat apa dia di situ cuma nama dan rupa saja gitu kan? Nah seperti itu. Jadi nggak ada keinginan. Begitupun juga nggak melihat sesuatu yang cantik atau sesuatu yang indah. Kalau hanya melihat nama rupa saja, Anda mau apa? Gitu. Itu yang bisa dipahami seperti itu. Ya. Shadow.
Dia maka kena time, Pak. Bangkunya satu lagi. Kalau bantainya no basah juga. Iya. Ya, kena sound, Pak. Kena sound di mah. Kena sound. Kena sound. Kopi teh. Kopi teh. Kena sound. Oke. Kalau membaca parita, kemarin saya berpikir membaca parita itu sebenarnya tekniknya itu cuma berpikir kita kalau Oh, sangat besar sekali pembacaan parita itu. Ya, selain kusala, apalagi kalau Anda bisa mengerti artinya, kusala yang dihasilkan sangat besar. Dan efek dari parita itu pun sangat luar biasa. Itu ada pernyataan kebenaran semua. Ya, artinya Anda mengulang dhammanya Buddha, gitu. Dan ketika Anda mengulang dhamma Buddha, Anda bisa cek di akhir dari pembacaan parita itu sendiri. Selalu ada kalimat etena sacawajena sotite hotu sabada. Ya kan, ya kayak maha karuniko nato sukaya, ya artinya etena sacawajena. Jadi dengan kebenaran pernyataan ini, semoga Anda semua selamat sejahtera. Dengan efek, dan kita memang sedang bicara kebenaran, kita sedang mengulang kebenaran. Nah, dengan penuh keyakinan, maka bisa mengakibatkan Anda semua selamat sejahtera, gitu, dengan kekuatannya, gitu. Ya. Ya, kenapa di awang-awang? Ya, sekarang Anda sadari aja Anda di situ, gitu kan, dengan niat yang kuat, ya, dengan keyakinan yang kuat, ya mungkin saja para dewa hadir. Masalah dia hadir atau enggak Anda jangan pikirin, gitu. Setidaknya Anda sudah berusaha seperti itu. Kalau Anda rutin, pasti akan ada sesuatu. dari Abhidhamma mensatukan kusala dengan membaca parita itu Yaitu kusala, pasti. Kusala melalui ucapan Anda kan, juga Anda dengan penuh respect. Saya misalnya waktu membaca parita dengan tubuh yang tepat, gitu kan, itu juga bagian gestur Anda menghormat terhadap Buddha Dhamma Sangha itu sendiri, itu juga kusala. Melalui pikiran pasti, gitu, itu juga kusala. Makanya tiga saluran akan terbentuk kusala di sana, gitu. Ya, itu banyak sekali kusalanya. Wacikama, manokama, kayakama juga. Nah itu, ya. Anda bisa bayangkan, menjentikan jari begini aja miliaran momen. Nah, bagaimana Anda baca parita? Nah, kecepatan pikiran itu 1 detik 500 kedipan mata. Kecepatan pikiran. Anda bisa bayangkan, berapa miliar, ya triliunan momen dalam 1 detik itu, ya kan? Kira-kira seperti itu deh. Oke? Ya. Satu pertanyaannya
Pertanyaan terakhir ya, kalau ada yang mau. Penyesalan. Ah, ah. Anak. Tidak menyadari kesalahannya ya, lebih tepat, betul. Ya. Ya. Dia tidak tahu bahwa itu buruk atau baik atau buruk, bisa dikatakan. Tidak mengetahui kebenaran, bisa dikatakan. Itu lebih tepat memang. Tidak menyadari kesalahannya. Enggak juga, bisa dikatakan sesuai dengan inclination, kecenderungan kita. Tapi bisa dikatakan baca parita juga bagus, meditasi juga bagus. Tinggal kebutuhan Anda, mana yang Anda mau kerjakan gitu. Kalau memang bisa semuanya ya lebih baik. Tapi kalau enggak, ya Anda bisa pilih yang mana yang bikin Anda merasa nyaman untuk baca parita atau Anda cuma meditasi, itu saja. Karena sekali lagi, ketika Anda mau melakukan kebajikan, jangan ragu, jangan takut berbuat baik, jangan ragu berbuat baik. Nah, itu aja. Karena sekali lagi, untuk memunculkan pikiran baik saja itu sangat sulit. Nah, baru munculin aja pikiran baik di pikiran kita itu sulit. Apalagi kita berbuat baik, apalagi kita mau melakukan perbuatan baik. Makanya Buddha bilang, jangan ragu berbuat baik, jangan takut berbuat baik, kerjain aja gitu. Oke. Cukup lah ya rasanya ya.